bergabung lagi di channel saya. Hari ini kita mau melihat bagaimana pembuatan pizza yang sebenarnya ya. Tapi kali ini yang membuat pizza itu bukan saya, tapi mertua saya gitu ya. Karena mertua saya adalah salah satu chef ya di sekolah anak-anak gitu. Jadi dia sangat pintar. Selain itu juga dulu dia waktu masih remaja sebelum menikah dengan mertua saya yang laki-laki, mereka juga pernah punya restoran gitu ya di Piacenza. Cuman setelah dia menikah akhirnya dia ngikutin suaminya dan restoran itu pun kemudian mereka jual ya. Yang pasti ini pizza nanti orang itu mertua saya itu bikinnya pakai tangan, semuanya pakai tangan, nggak ada mesin-mesin. Ini masih manual seperti zaman dulu. Jadi pizzanya udah pasti dijamin enak. Saya belum pernah ngeliat gimana dia caranya membuat pizza ini ya, sama sekali saya belum pernah. Tapi makannya udah sering gitu ya, cuman buatnya belum pernah gitu. Jadi kali ini kita boleh lihat sama-sama gimana yang sebenarnya, resep yang sebenarnya itu pembuatan pizza. Dan pasti terjamin rasanya enak ya. Sebenarnya sih ini mertuaku sudah lama dia mau ingin kalau saya itu mengupload video dia gitu ya, karena dia pernah bilang bisa jadi ini satu hari jadi kenang-kenangan dengan cucu-cucu saya. Jadi kalau kamu memang mau boleh dong bikin ini di videomu gitu ya. Cuman suami saya itu nggak pernah kasih kesempatan, karena bagi suami saya adalah itu pekerjaan yang orang yang nggak ada kerjaan gitu ya. Kenyataannya memang iya gitu, karena banyak makan waktu juga ya. Kita memang, kalian bisa lihat video saya itu cuma 2 menit 3 menit, tapi kerjanya di belakang itu sangat banyak ya. Orang yang punya YouTube yang udah bekerja di bidang ini gitu pasti sudah tahu sama sekali. Jadi ini ya teman-teman, kita ikutin bagaimana cara pembuatannya. Ini dia ya, persiapan untuk bikin resep pizza. Diladen bagus ya, minum kopi juga. Adesso facciamo Via, partenza. sciogliamo il lievito per fare crescere la pizza. Oke, jadi sekarang ini kita pertama yang kita persiapkan adalah pengembang, yaitu kalau sama kita di Indonesia kali namanya ragi ya. Ma quante sono quantità del ragi, nonna? 25-35 grammi perché faccio tante pizze. Ok. 5 teglie di pizza. Oke, jadi dia mau mempersiapkan sekarang ini 35 gram itu ragi yang press ya. Acqua tiepida. Dengan air hangat. Kita gabung seperti ini ya, kita boleh lihat bareng-bareng. Terus sisanya kita bikin ke dalam wadah, namanya kayak gitu ya, wadah. Facciamo così. Terus kita aduk sampai merata seperti ini. Acqua tiepida, non calda perché altrimenti non funziona. Nah, kata mertua saya, yang pasti dengan air hangat kuku, jangan yang panas ya. Perché Karena il lievito è vivo. karena bisa merusak pengembangnya. Oke. Qui Di lain tempat. Itu dia bahan-bahannya. Satu lagi bahan-bahannya itu minyak makan. Kalau di sini kita pergunakan minyak zaitun ya. Kalau di Indonesia kita nggak tahu. Minyak zaitun juga boleh, minyak sayur juga boleh. Garam, sale. dua ini tangan ya. Kira-kira semuanya dipakai tangan, pakai manual semuanya ya sayang. Yang nggak ada pakai ini ya, pakai timbangan. Ini masih yang zaman dulu ya. Oke. Ma quanti acqua, nonna, presa poco? 1 litro? Untuk air pun kita harus lihat nanti sesuai bagaimana waktu kita mengaduk apanya ya, itu tepungnya ya. Proviamo a fare così. Nah, jadi sekarang dia yang pasti kita bisa lihat semuanya. Oke. Pertama masukkan ke dalam air yang dalam wadah 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok makan.
Oke, ini untuk sementara ya. Nanti kita bisa lihat perkembangannya bagaimana. Oke, supaya kata mertuaku resepnya yang bagus yang enak itu kita harus gabung dengan 3 jenis tepung. Waduh, bagaimana saya menjelaskan sama klien ini? Oke. Spieghi nonna che farina è? Questa è farina di grano tenero 00. Ah, untuk tepung yang 00, untuk yang kosong-kosong ya. Tenero. Yang double kosong. E questa è macinata pietra. Terus? È più rustica. Oke, terus katanya satu lagi tepung yang tipenya tipe 1 seperti ini ya. Oke. Terus kita aduk masiannya. Garam, Sale sia air dan schiotto. minyak makan. Oke. Un cucchiaino zucchero. 1 sendok makan kira-kira ya, itu gula ya. Gula makan, gula pasir. Quando sciolto il sale, bene bene, mettiamo prima farina. Oke. Setelah tergabung semuanya garam, gula, minyak makan dan air, kita mulai memasukkan tepung ya seperti ini. Nggak ada ukurannya, kita nggak tahu. Saya nggak bisa kasih tahu sama klien berapa kilo ini yang nggak tahu kita yang pasti. Untuk satu wadah ini kira-kira itu 1 kilo ya. Tapi nggak tahu kita apakah dipergunakan apa tidak nanti semuanya ya. Sekarang dia mulai masukkan tepung yang tipe 1 Metà. setengah. Poi mettiamo il lievito. Terus nanti kita masukkan lagi, baru kita masukkan ini lievito nonna. Lievito. Oke, pengembang kita masukkan ke dalam. Così non tocca il sale. Perché il lievito gitu ya. non deve toccare il sale. Ah, ini satu tips satu lagi yang dibilang mertua saya. Perché sennò non va bene. Kalau untuk pengembang, kalau bisa jangan pernah disatukan antara pengembang dengan garam. Jadi istilahnya tepung dengan garam boleh, ya kan? Itu terpisah. Ha, ini dia seperti ini. Jadi pengembang itu harus tersendiri dia. Harus kita bikin belakangan, ya. Seperti ini, seperti yang dilakukan mertua saya ya. Ini, Perfetto. ini dia masukkan ke dalam wadah. Tutta. Semua yang tadi ya 35 gram di pengembang atau ragi sama kita orang Indonesia. So, aduk terus seperti ini ya. Continuiamo con questa. Lanjutkan lagi karena kan itu kan masih lembut ya kayaknya ya itunya. Oke, kita masukkan semua tepung yang ada tadi. 1 chilo è andato. Pokoknya satu kilo tepung udah kita ini ya, udah kita habiskan. Ok? Ma puoi spiegarmi un attimo? Ma Sì. come è fatto per tenere così la ricetta? Siamo già l'anno 2022. Siamo anno 2022. Già. Ma la ricetta io l'ho imparata nel 1968 dal mio papà. Katanya dia dulu belajar ini tahun 1968 gitu ya. Jadi dia mau mempertahankan resep ini karena memang ini resep dari orang tua dia sewaktu mereka punya restoran gitu loh. Jadi dia ingin melanjutkan resep ini juga ke anak cucunya gitu dia. Mumpung masih dia bisa katanya. Jadi dia mau melakukannya. Ini ide yang sangat baik ya. Berarti dia nggak pelit ya orangnya ya. Oke. Una volta disinfettato, ho preso la spugna bella nuova, l'ho pulito bene il tavolo, si lavora meglio sul marmo, come i pizzaioli. Oke. Dia bilang kalau memang mau pizzanya itu nomor 1 harus diadon di atas batu, di atas yang berbentuk kayak gini. Kok di sini namanya marmo ya. Sama kita marmo ya. Apa namanya kalau di Indonesia? Nanti saya cari apa namanya. Yang pasti di atas meja seperti ini. Dia punya
Meja yang seperti ini modelnya ya. Ini adalah dari batu. Batu marmer ya, marmer. Batu marmer namanya sama kita ya. Oke. Tira su. Ecco fatto. Oke, ini dia aduk sampai rata. Jadi pekerjaannya itu nggak gampang sih sebenarnya. Makanya saya bertanya, kenapa kamu masih mau mempertahankan resepmu ini gitu ya? Karena kan sekarang kan zamannya itu kan udah milenial gitu ya, udah modern gitu ya. Kok masih ada ya yang mau mengerjakan seperti ini? Nyatanya dia punya ini sendiri ya, punya keinginan tersendiri ya. Dia mau mempertahankan resep yang benar-benar ini tahun-tahun yang pertama kali punya pizza di Italia. Oke. Yuk kita ikutin selanjutnya Questa sampai. però è pizza Italy. Ini benar-benar pizza berasal dari Italia. Inilah memang dia. Jadi kalau yang kita lihat-lihat di YouTube, dilihat di mana-mana itu gitu ya kan. Kalau mereka tidak pakai tangan itu belum. Yang benar itu yang ini yang dibikin mertua saya ya. Lihat ini ya, semuanya diaduk rata seperti ini. Butuh banyak pekerjaan, butuh banyak tenaga gitu ya. Nah, Senti qua. jadi kita harus pastikan bahwasannya adonan itu benar-benar dia memang sampai halus, aduk sampai halus. Ya seperti ini. Gitu ya. Nanti dia pelan-pelan, kalau misalnya terlalu lembut dia bikin lagi tepung begitu. Jadi dia selalu mempersiapkan satu tempat lagi tepung seperti ini supaya dia pelan-pelan bisa dia gabung. Ya kan? Nah, ini dia ya, sampai dia seperti ini. Come quella lì, nonna, posso vedere? Ecco qua. Dan pastikan dia jangan terlalu lembut, jangan terlalu keras. Oke. E poi? Poi così. Sekarang kita masukkan ke dalam satu wadah. E Ok. poi Pellicola. kita tutup dengan pellicola. Ma dobbiamo lasciare quanti tempo, nonna, questa? E adesso fino alle 4 non faccio le palline. Ok. Oggi, ascolta, se la facevo stamattina la mettevo in forno. Ah, Spiega. ah, Se la fai alla mattina devi mettere in forno, in frigo. Ah. Invece così oggi, visto che c'è una giornata nuvolosa, la lascio qua. ah. Fino alle 4 la copro. Oke, dia bilang kalau misalnya Oh, iya. tadi pagi kita bikinnya pagi, ada waktu kita 8 jam misalnya atau 6 jam, kita bisa kita adonannya kita bikin kemudian kita simpan di dalam kulkas ya. Tapi kalau untuk saat ini waktunya sedikit gitu ya. Misalnya dari jam 1:30 sampai jam 4 nanti dia terpaksa Adesso kita deve biarin di diventare così. harus dia nanti mengembang, kita biarin di luar aja di atas meja. Oke, yuk kita lihat gimana. Ini dia. Ekla. Seperti ini ya. Tac, al calduccio. Di tempat yang panas katanya. Panas katanya dia mau bikin ke ini terus dibiarin di sini. Vai. Fino Fino alle 4. sampai Poi- jam 4. Poi la seconda, impasti un po', fai tutte le palline da Ok. mettere. Terus katanya nanti itu apa namanya pastanya itu untuk pisahnya tadi nanti dia bikin kayaknya dia bikin seperti bola-bola ya, dia hitung berapa beratnya, kemudian nanti dibiarin lagi 1 jam. Setelah itu baru bisa dicetak ke dalam loyang. Yang pasti nanti pizzanya kita lihat bareng-bareng ya. Bye. La nostra pasta è lievitata. Guardate com'è bella. È bella. Adesso togliamo la pellicola. Katanya adonannya sudah mengembang. Continuiamo e m'accingo a fare le mie palline. Facciamo le palline un po' tutte uguali. Alto un attimo. Sentite com'è bella morbida? 500. Bella morbida la mia pasta.
Questo è di più. 5,18. Ok, faccio una bella misciolina. Perfetto. Adesso facciamo quelle per le bambine, per le mie. Adesso. Ini dia ya, hasilnya setelah dibikin jadi ini ya. Ini dia. La teglia bisogna Jadi ungerla. ini loyangnya kalau kita mau bikin pizza itu biasanya sebelum kita ini mateng ya, kita masak terlebih dahulu harus kita alasin dengan minyak makan. Kalau kita di sini mempergunakannya namanya minyak zaitun ya, oliva. Kalau di Indonesia namanya minyak zaitun ya. Ya, ini dia. Gimana? Ok, extravergine. Eh sì, ciao, extravergine quanti costa in Indonesia? Ciao! No, Se ci guarda. andrai dovrai Sì. portarti un bel carico. Purtroppo non potrò fare tutto quello, manovra. Sì, Oke, ini dia. Berarti udah siap ya untuk kita ini. Oke. Ok. Ini dia ya, mertuaku sekarang ini sedang memulai mengolah adonannya. Lihat kan, dia pakai tangan semuanya, olah pakai tangan semuanya. Ini kan. Dobbiamo allargarlo un po'. È bella lievitata. Harus kita lebarkan lebih dahulu pakai tangan. Seperti ini ya. Oke. So, lihat kan? Elastis ya. Itu adonannya itu sangat-sangat elastis seperti ini, seperti yang kalian lihat ya. Itu dia. Perfetto. Ok. Itu dia. Oke. Posso sapere quanti etti l'hai fatto prima quello? L'hai misurato? No. Sì, Circa. 5 etti e qualcosa. Oke, saya mau Cinque, beritahu. per- Oke, per- untuk satu loyang yang seperti ini, biasanya mertuaku itu bikin 500 gram di adonan seperti ini. Berarti satu ini, itu beratnya itu sekitar 500 gram ya. 34. Oke. 35 per 37. Jadi itu besarnya loyang itu sekitar dari 35-36 ya. Ini 4 persegi. Tapi kalau kalian misalnya mau yang bulat, contohnya seperti ini, mertuaku sudah persiapin tadi ya. Ini satu yang bulat, ini buat anak-anak ya, buat anak-anak. Jadi dia udah persiapkan lebih dahulu karena mereka makan nanti lebih dulu juga mungkin dari kita. Oke? Coba kalian lihat ini ya. Fagli anche vedere quanto è sottile. Oke. Ketebalannya kira-kira seperti ini. Quanti sono quelli lì? Non lo so quanti centimetri. No. Pokoknya tebalnya Neanche un kira-kira seperti centimetro, itu ya. no. Oke, yang penting pokoknya pas di loyang lah istilahnya. Sottilissima, sottilissima. Lihat ini kayak mana caranya. Wow. Wow. Kalian lihat kan kayak mana dia? Tac. Dia rapiin sekarang. Ini besar loyangnya 35-36 ya, panjangnya ya. Gitu. Tapi kalian bisa bikin yang bulat seperti tadi yang dibikin. Terribile ragazzi. Adesso Oke. tomato. Tomato kata mertuaku. Ya itu. Tomatnya sekarang dia. No, anche questa salsa l'hai fatto tu da sola?
No, l'hai comprato già. Sì, comprato. Ah, untuk sausnya ini biasanya kan dia ya bikin sendiri ya. Tapi untuk Sì. kali ini dia yang sudah jadi. Ya dia beli yang sudah jadi. Seperti dia dulu. Oke, begini ya. Dirapikan sampai rata semuanya. Però, Dimmi. no, non posso dire. No. Ah, per... Puoi dire che la salsa l'abbiamo fatta noi in casa. Che va bene. Oke, begitu kan udah jadi kan? Ah, ini dia dibiarinnya di sini untuk sementara. Terus, ini dia yang berikutnya ya. Kalian bisa lihat nggak betapa bangganya mertuaku membagikan resep ini ya. Jadi siapapun kita yang ada, yang bisa nonton video ini, ya ampun sangat beruntung sekali lah ya. Dibagikan sama orang bener-bener dia orang Itali. Resepnya memang asli Itali punya. Ya kan? Coba, ini nggak bakalan salah. Siapa? Misalnya ada yang mau buka usaha sendiri juga di rumah, ya kan udah pastilah. Kalau ini rasanya itu 100% enak. 100% buona. Oh, là. Anche italiano, ok. Italiano. Quindi ragazzi, questa è vero, è la pizza italiano. Originale italiano. Questa, guarda, come la stende con la pizza. È molto elastica la pasta, è molto... Io credo che... Questa parte io non voglio dimenticare, ecco quella bella. È vero, eh? Tengok nih. Lihat. Trak. Hola. Ini dia. Ya ampun, mudah-mudahan lah mertuaku ini panjang umur ya, masih bisa dia membagi-bagikan banyak resep ya. È vero, nonna. Spero che tu veramente stia bene per sempre, così riuscirai ancora a dare un'altra ricetta. Andiamo in Indonesia. Fare Ah, la pizza. dia Prendere bilang- la pizzeria. Dia katanya dia mau buka restoran pizzeria di Indonesia. Wow. Kayaknya cocok juga ini ya kan, Magari bikin lo usaha yang sanno fare baru. meglio di noi. Oke. Dai. Non sono solo. Tak. Iya. Oke. Mertuaku Pizza. pizza made in Italy. Ini asli ya, orang Italia, yang buatnya orang Itali. Yang ini resepnya juga asli, ini resepnya memang mereka dari turun temurun katanya ya, ini resep ya. Memang kita Perfetto. semua lah katanya ini perfect. Jadi sekarang ini perfect ya, udahan. Sekarang dia sudah senang. Sekarang kita tunggu lagi. E poi cosa facciamo, nonna? Adesso Parciare. mettiamo pomodoro. Aha. Lihat ini betapa Tomato. rapinya ya. Oke, tomato l'ha detto. Si chiama tomato. Sì. Inglese tomato. Ah. Ya ampun. Burju kali lah si matuaku ini. Perfetto. Perfect lah detto. Perfect. Ya, kita lihat gimana dia ngeraciknya. Sekarang bikin ini. Jadi kalian bisa bayangin ya, untuk satu... Allora, una teglia qua, quante persone possiamo mangiare noi? Jadi istilahnya gini, kami nanti yang makan itu ada 8 orang ya. 8 orang berarti 8 orang tapi 2 anak-anak yang kecil. Jadi yang dewasa itu ada 6 orang ya. Mertuaku perempuan, mertuaku laki-laki, adik iparku, istrinya, terus kami lah, aku sama suamiku. Terus 2 anak-anak tadi itu yang bulat yang saya kasih tunjuk tadi pertama gitu ya.
Kalian bisa bayangin betapa banyaknya. Nanti ini kita racik lagi. Ini kan masih awalnya hanya bikin tomat aja. Nanti kita bikin mozzarellanya. Kita nanti diracik sama mertuaku. Carciofini, Semua sayuran apa aja seperti yang kalian suka ya. verdura. Guarda che stasera facciamo un live, Facciamo un live stasera, te l'ho detto con Massimo. Massimo diceva, ok, così dividiamo anche il link. Oke, ini ya, sekadang ini mertuaku sedang mau meraciknya ya, mau bikin sayurannya, bikin apa ke dalam. Jadi, ini kita seperti yang kita lihat, dia sudah mulai masukkan mozzarella ke dalam. Potresti dire che il mozzarella l'ho tritata. Mozzarellanya kata mertuaku itu bagusnya itu harus dicincang ya, di ini ya, seperti ini halusnya gitu ya, supaya lebih gampang katanya masaknya ya. Terus ini dia bahan-bahan yang akan dimasukkan, ada salsiccia, daging cincang, carciofi, ada funghi itu kalau sama kita itu jamur ya, pepperoni untuk sayurannya, kalau sama kita itu apa namanya itu cabai bombay ya, apa namanya itu zucchina, melanjana itu sama kita sayur terong ya. Terus ini ada cheese-nya ini cheese yang namanya lembut ya di sini tapi enak buat pizza. Ini dia sedang masukin sayuran. Ini yang pakai vegetarian ikut. Ini misalnya siapa yang tidak mau makan daging. Jadi ketepatan adik ipar saya itu mereka itu tidak makan daging. Mereka hanya makan ikan, sayuran. Jadi mertuaku mempersiapkan ini buat mereka gitu ya. Ya, tentunya juga kita nanti makan juga ya. Coba bikin seperti ini. Itu sayurannya lebih dahulu dipanggang ya. Ya grigliato, vero? Grigliate. Grigliato. Dipanggang di api ya, di dalam teflon. Tuh lihat nih penampakan dua anak-anak ini ya. Possiamo scavalcarlo, ma primo step. Questo ombrello ora non sarà più così. No. A te piace il tonno e cipolla? Eh sì, vuoi fare tonno e cipolla? Una sì che faccio contenta Massimo. Wow. Oke, jadi ini ya teman-temannya. Jadi supaya kita tahu semuanya. Untuk 5 loyang pizza ini kita itu membutuhkan sekitar 1 kilogram itu mozzarella yang dihaluskan ya. Terus yang pasti kan yang lain-lain itu kan selera kita, tapi yang pasti itu ukurannya katanya untuk takarannya. Itu udah pasti harus dibagi 5. Berarti untuk 1 loyang itu yang ukurannya tadi 35 kali ini harusnya 250 gram. Sekitar begitulah ya. Itu prima 1 chilo di mozzarella diviso 5 ho detto 250, invece 200. 200. Nih. Coba semuanya pakai tangan. Ini jamur. Coba itu. Ligatnya tangannya, ya ampun. Jadi ke rumah mertuaku itu sekali seminggu kita datang makan pizza ya. Adesso io volevo vedere quando tu lo metti origano però. Sì, adesso dopo perché se no mi... Origano. No, questo no. Facciamo una videata. Sì, una a una l'ho fatto. Ok. La pizza migliore del mondo, mi dice di dire la mia nipotina. Intervista! La pizza migliore del mondo sta arrivando! Eccola qui! Io sono Giada Rocchi Elettrica!
su. Dici, mangio la pizza, ok. Pizza già? La pizza sai già, sì. Questa è pizza già? Certo. La mangi tutta? Io sì. Oh, là. Meno male. Qualcuno mi dà dell'acqua. Ops. Giulia, c'è l'acqua? Sì. Ya ampun. Ini ya, Sì, teman-teman ya, ini mertuaku sekarang ini lagi menyiapkan satu pizza buat anak-anak saya ya, bukan anak saya. Dia adalah keponakan saya, Jada. Yang satunya sana, kalian sudah kenal ya, wajahnya nggak asing lagi di YouTube kita ya. Itu mertua saya yang cantik manis. Perché te la divido? Come ragazzi, la pizza? Wow! Yes, good. Katanya sudah enak. Enak sekali pizzanya. Aurora, come stai? Com'è la pizza? Prendi anche te con la manina così? Giada che te la dai. Eh? Giada. Mozzica bene. Con i dentini, brava. Sa che te la divido un po'. La nonna veramente oggi diventa una modella, Perché? Perfetta. Ecco fatto. Hai spento? No. Anch'io divento Ma una non modella. preoccuparti, può passare tranquillamente. Sì, divento anch'io una modella. Ah, tu sei già. Sei già una modella. Ah, c'è anche il fantasma ogni tanto da lepas. Sekarang kita masukkan ke dalam oven. Ma dimmi un po', è l'altezza di no, Metà. Ah, oke. Jadi kita mau bilang ini ya teringatnya ya. Metafor. Jadi kita masukkan ke dalam oven yang seperti ini dia dengan ketinggian panasnya yang paling tinggi. Tu quale calda? Quale 250 gradi. 250. Sotto e sopra. Untuk yang atas bawah. Cuman mungkin ini tergantung dari oven kita yang masing-masing ada di rumah ya, nggak selalu sama karena oven aku sama oven mertuaku juga beda ya. Jadi ya bisa kita bilang sesuai dengan tangan kita gimana kita biasa ya. Ini dia. Jadi teringatnya nih mertuaku saat ini lagi menunggu matahari yang jatuhnya benar-benar di atas lonceng dari gereja. Jadi dia selalu mengintip dari pintu ini ya. Belum juga lewat-lewat ya.